Oke pemirsa, tanpa basa-basi ya, kita langsung ke TKP aja. Untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tips ya pemirsa, yaitu tips memanjakan dan mempertahankan pelanggan ya. Ya ini tentunya karena saya bergerak dalam bidang warung ya, seperti depot ya, untuk kuliner lah ya, semacam itu. Jadi bagaimana kita cara memanjakan dan mempertahankan pelanggan agar pelanggan kita tetap setia. Untuk selanjutnya, ini karena ada yang mau lewat pemirsa, ditunggu sebentar ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sudah lewat pemirsa ya. Nah, untuk kali ini saya akan membagikan tips ya, sambil mempersiapkan. Ini ada orderan pemirsa ya. Saya ada orderan untuk nasi box ya. Ada box dari kertas ya, kotak nasi dari kertas karton itu, dan juga ada yang dari plastik ya, itu tin wall namanya. Nah, untuk inovasi saya juga ini pakai stiker ya, jadi brand, ada brandnya juga di situ. Nah, kelihatan rapi, bersih, dan menarik ya pemirsa. Nah, itu salah satu juga untuk marketing kita ya, untuk memanjakan dan mempertahankan pelanggan. Jadi tampilannya bisa bersih, eye catching ya, dan juga pelanggan ini mudah untuk mengenali dan tetap ingat. Oke, itu sepintas ya, sambil kita mempersiapkan, sambil saya akan membagikan tips. Are you ready pemirsa? Let's check it out. Nah, ini ada beberapa tips sederhana ya dari saya yang saya kemas dalam marketing sederhana ya. Jadi ada beberapa, yaitu nomor satu, masakan harus berasa. Harus berasa itu maksudnya gimana? Satu, itu enak. Yang kedua lah pas untuk pelanggan. Jadi kita harus mempertahankan komposisi daripada resep, atau kita harus konsisten ya terhadap resep. Sebelum kita jual, itu juga wajib kita cicipin. Jadi apa yang kita rasakan itu akan sesuai dengan yang dirasakan pelanggan. Kemudian tips yang kedua adalah kita harus bisa membuang image lokasi ya. Ya memang kalau logikanya lokasi di luar, di tepi jalan itu lebih menjual ya secara pemasaran, tapi tidak demikian. Jadi kita jangan terpaku dengan image lokasi. Karena apa? Jadi kalau masakan itu sudah dicocokin sama pelanggan ya, pelanggan kita sudah puas, ibarat ke lubang semut pun tempatnya atau lokasinya yang mana tersembunyi ya, itu akan tetap pelanggan kita setia untuk mencari kita. Itu pemirsa. Dan di sisi lain akan memberikan keuntungan atau manfaat bagi kita, karena dengan demikian kita bisa menekan HPP ya daripada harga masakan kita pemirsa. Logikanya begini, kalau kita menggunakan tempat sendiri, jadi misalkan rumah kita sendiri, kita tidak usah atau tidak akan mengontrak ya. Jadi uang kontrakan bisa kita alokasikan lagi menjadi modal usaha kita pemirsa. Nah, logikanya di situ. Jadi image itu harus kita buang jauh-jauh ya, dan kita harus tetap semangat dan tidak berkecil hati. Meskipun tempat kita sederhana, tapi kita tetap bersemangat untuk jualan dan mencari cuan pemirsa. Oke, kita lanjutkan untuk tips yang ketiga ya, yaitu bersih, rapi, dan higienis. Ini berlaku untuk masakan kita, untuk kemasan kita. Jadi kalau kelihatan bersih, terus kemudian rapi dan higienis, pelanggan juga akan menilai. Jadi punya penilaian sendiri. Jadi kita terbiasa dengan bersih, rapi, higienis, dan juga eye catching ya. Eye catching itu dalam arti
menarik ya, dilihat itu menarik. Jadi pelanggan itu sudah punya penilaian sendiri pemirsa ya. Oke, untuk yang keempat, yaitu tips yang keempat, kita harus bikin brand. Supaya apa? Kalau brand itu kan juga salah satu dari marketing ya. Jadi agar pelanggan tetap ingat dan mengingat kita terus ya dalam hal produk-produk kita, yaitu bisa dengan stiker, bisa dengan katalog atau banner ya. Itu tujuannya juga untuk menjaga agar pelanggan tetap ingat kepada kita. Nah, itu salah satu cara untuk memanjakan pelanggan. Nah, seperti ini di video kita lihat tampilan seperti ini, ada stiker, terus kemudian ada laser ya, tempat nasi. Jadi sebelum nasi di atasnya kita kasih mika, kita kasih laser atau alas ya berupa daun. Nah, ini daun ini juga harus bersih dan higienis dan kelihatan menarik pemirsa, karena apa? Bisa berwarna hijau ya, jadi adem kalau dilihatnya gitu. Nah, itu salah satu juga inovasi. Nah, stiker ini kita bikin juga, saya ini bikin yang bentuk oval. Itu kita desain supaya eye catching, gimana supaya menarik. Nah ya, itu harus dipikirkan juga meskipun sederhana ya pemirsa. Terus kemudian sendok, nah kita pakai tisu dengan lipatan tertentu, kita kasih plastik ya, dan hasilnya bagus pemirsa. Nah, itu untuk tips yang nomor 4. Kemudian tips yang nomor 5 adalah kita harus selalu inovasi atau update ya untuk masakan terkini, baik masakan maupun brand ya. Jadi yang kita sajikan itu harus benar-benar menarik, jadi ada inovasinya, tidak monoton. Itu tips yang nomor 5. Kemudian tips yang nomor 6 adalah diversifikasi usaha ya, atau istilahnya untuk usaha lain, dan tujuan untuk menambah penghasilan pada orderan kita atau jualan kita. Nah, itu misalnya bisa berupa bumbu, atau kalau dalam hal ini karena saya biasanya pakai bumbu petel, terus kemudian kering tempe, jadi saya kemas dalam plastik ya, di standing, jadi plastik standing plastik. Kemudian kita kasih brand juga. Nah, itu salah satunya. Terus kemudian yang 7, tidak kalah pentingnya adalah kita harus care kepada pelanggan. Care ini maksudnya gimana? Yaitu satu, menuruti permintaan atau selera pelanggan. Suka kita bertegur sapa ya, kita anggap pelanggan itu sebagai keluarga kita lah, atau close friend ya, teman dekat bisa juga. Dan kita harus selalu ramah mereka. Nah, itu seputar tips ya yang bisa saya bagikan. Memang kelihatan sederhana, tapi kalau tidak kita perhatikan, nah pelanggan kita akan lari, pemirsa akan sayang. Jadi tetap semangat ya untuk pemirsa sekalian. Terima kasih telah menonton video ini ya, dan supaya banyak memberikan manfaat bagi pemirsa sekalian. And see you in the next time and the next video.